Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus swamadu yahdi lirrasyad, bi khairi khalqika syafi'il umami, ya Rabbana sholli alaihi sallimi, wal ali warrikna bi bahril wahdati, fi kulli halin daiman wasati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biidnillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah, silatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Mahasiswa Wahidiyah, sudah tidak asing lagi di telinga kita mengenai sholawat. Sholawat adalah salah satu bacaan wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu wujud pujian-pujian, wujud rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ diterangkan bahwasannya Allah dan malaikat Allah ini juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini juga selalu bersolawat kepada beliau. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad? Diterangkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dzukirtu 'indahu falam yusolli 'alayya fadzaka abkhadun nas." Barang siapa yang mendengar namaku disebut di dekatnya dan dia tidak membaca sholawat kepadaku, maka dia adalah sebakhil-bakhilnya manusia. Ketika asma Nabi Muhammad SAW disebut di dekatnya dan dia tidak membaca sholawat, dia adalah sebakhil-bakhilnya manusia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa ada 3 golongan orang-orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang tidak menyebut atau tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika nama Nabi Muhammad ini disebutkan di dekatnya. Maka dari itu, mari kita selalu mengoreksi diri kita, selalu mengistiqomahkan diri kita ketika ada Nabi Muhammad, ketika ada asma Nabi Muhammad SAW ini disebutkan di dekatnya, kita juga selalu bersolawat kepada beliau. Lalu dalam sabda Rasulullah yang lainnya disebutkan juga, barang siapa yang mendengar namaku disebut di dekatnya dan dia tidak membaca sholawat kepadaku, maka dia itu bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Berarti ketika kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika namanya disebut di dekat kita, kita ini bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya dengan doa, "Ya Allah, pertemukanlah orang yang mau berhubungan denganku dan putuskanlah hubungan orang yang tidak mau berhubungan denganku." Dari hadis-hadis ini, marilah kita jadikan sarana untuk selalu mengoreksi pribadi kita masing-masing sampai seberapa dekat hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Membaca sholawat ini banyak sekali keutamaannya bagi kita semua. Salah satunya, barang siapa yang bersolawat atau menulis sholawat kepadaku di dalam suatu kitab, maka para malaikat tiada henti-hentinya memohonkan ampunan baginya,
selama nama atau asma Nabi Muhammad ini masih ada di dalam kitab tadi. Inilah keutamaan membaca sholawat, dan sudah bisa dijadikan ukuran, sudah bisa dijadikan dasar kita harus selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, yang segala pahala-pahala kita ini selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menambah bacaan sholawat kita selalu mengingat dan selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah sudah selalu dibimbingkan oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah untuk selalu bermujahadah, baik itu mujahadah yaumiyah sampai mujahadah kubro. Ini adalah salah satu bentuk sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, di mana sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan mujahadah kita. Semoga amalan-amalan kita, utamanya amalan kita di bulan Ramadan ini, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan barokah beliau wauti hada zaman radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Segala kesalahan, segala kekhilafan datangnya dari diri pribadi saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah, wa min wauthi hadha zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.